Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk kita lanjut kisah dari Mas Wira, Restu Wiraatmaja, Kliwon, Getih Rengget. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Ini dia bagian berikutnya, Kliwon, Getih Rengget. Kamu yang namanya Kliwon, ucap Pak Hisyam dengan tatapan yang tajam. Kliwon menatap kembali dan melihat sesuatu yang berbeda dari wajah Pak Hisyam. Kliwon melihat banyaknya ular-ular yang sedang meliliti kepalanya dengan lilitan yang melingkar. Kliwon merinding ketakutan. Tubuhnya bergetar dan nafasnya tidak beraturan. Kamu bisa melihat kan? Jika kamu mengganggu Fadli, kamu juga akan mati, jelas Pak Hisyam. Kliwon masih dalam perasaan takut. Pak Hisyam meninggalkan Kliwon sendirian. Dalam hati yang marah dan kesal, Kliwon pun memberanikan diri bangkit sambil berteriak. "Jangan tubalin Fadli, dia sahabatku," ucap Kliwon. Pak Hisyam kemudian membalikkan wajahnya ke arah Kliwon. Ia kemudian mendekatinya sembari membisiki telinga Kliwon dengan bisikan yang membuat dirinya ketakutan. "Fadli akan mati," ucap Pak Hisyam. Kliwon meneteskan air mata. Dia merasa gagal karena telah tidak bisa menyelamatkan sahabatnya sendiri, yaitu Fadli. Saat itu juga, Pak Hisyam tidak pernah membalikkan wajahnya. Ia tak tertarik lagi dengan Kliwon. Dengan begitu, rencana yang dijalankan oleh Pak Hisyam telah berjalan dengan lancar. Kliwon gagal menyelamatkan Fadli. Keesokan harinya, tepat di tanggal 2 Juli tahun 2010, Kliwon mendapatkan kabar dari mulut ke mulut bahwa Fadli telah meninggal dunia. Innalillahi. Kliwon gagal menyelamatkan sahabatnya sendiri. Selama 1 tahun penuh ia berdua bersama, namun harus dipisahkan oleh maut. Kliwon tidak berani keluar rumah. Ia hanya berdiam di dalam kamar sambil menyobeki pakaiannya. Bukan hanya itu, Kliwon juga melukai tangannya sendiri dengan gunting kecil yang ia punya. Kliwon frustasi karena setengah dunianya telah hancur. Fadli, sahabat pertamanya, adalah orang pertama yang gagal Kliwon selamatkan. Dengan begitu, Kliwon membenci akan kemampuannya. Matanya yang bisa melihat kematian, namun ia tak bisa melihat akan kebahagiaan. Seusai kematian Fadli, psikis Kliwon terganggu. Sama halnya ditinggal oleh orang yang ia jadikan sebagai support system. Kliwon tidak bergairah lagi untuk mencari teman. Lalu bagaimana dengan Nina dan ibunya? Setelah kematian Fadli, mereka berdua menuju ke Garut, bukan ke Bandung. Hal ini dikarenakan keduanya tidak mau menjadi korban akan kebrutalan Pak Hisyam sendiri. Mengenai nasib Pak Hisyam, sampai sekarang belum ada kabar terbaru lagi. Ternyata, pesugihan yang dilakukan oleh Pak Hisyam adalah dengan cara menumbalkan anak pertamanya sendiri, yaitu Fadli. Karena psikis Kliwon terganggu, ia pun dikirim ke suatu pesantren yang tidak ingin disebutkan lokasinya. Pesantren ini memiliki banyak sekali santri dan sangat nyaman lokasinya. Namun, di balik nyaman dan tentramnya pesantren, justru membuat Kliwon semakin terasa. Ia bukan lagi mampu melihat hal-hal yang mengerikan, melainkan ia juga mampu memprediksi kapan orang di sekitarnya akan mati lewat bisikan aneh. Kliwon diminta untuk menjadi seorang santri dalam, atau biasa disebut dengan santri yang melayani kiai. Santri tipe ini 24 jam melayani kebutuhan kiai serta keluarganya. Hari itu, di saat santri-santri lain sedang mengaji, Kliwon dipanggil oleh kiai. "Won,
Kamu sudah berapa kali bisa melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat? Tanya kiai itu. Kliwon menjawab, 2 kali, Yai. Yang pertama adalah orang yang sudah saya anggap ibu saya sendiri, yaitu Mak Kidung. Dan yang kedua adalah orang yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri, yaitu Fadli. Kiai yang mendengar penjelasan Kliwon menjadi sangat antusias. Ia kemudian disuruh oleh kiai itu untuk menjaga hati dan batinnya. Hal ini dikarenakan untuk mencegah kegoyahan yang akan menimpanya ketika masalah besar datang menghampirinya. Sudah hampir 1 bulan Kliwon berada di pesantren itu. Ia kemudian mendengar akan huru-hara akan diadakannya pemilihan kepala desa di tempatnya. Kiai itu mengatakan, "Pemilihan kepala desa di sini sangat memprihatinkan. Masyarakat masih mempercayakan cenayang dan dukun sebagai perantara untuk kemenangannya. Jadi jangan heran jika saat seusai pemilihan, warga di sini tidak keluar rumah," ucap kiai itu. Kliwon pun bertanya kepada kiai itu, "Maaf Pak Kiai, apakah mereka juga akan menyerang pesantren?" tanya Kliwon. Kiai itu terdiam sesaat. Dirinya tak bisa menutupi lagi apa yang akan terjadi lagi ke depannya. Pesantren merupakan musuh utama mereka. Mereka menimpali kekesalan pesantren sejak dulu kala. Saat itu kami, orang-orang pesantren, tidak menerima akan adanya serangan fajar yang menjatuhkan harkat dan martabat kita. Kliwon paham akan penjelasan kiai. Ia pun meminta kepada kiai agar memberitahunya cara yang dilakukan ketika tidak bisa mengontrol kemampuannya. Kiai itu berpesan, mata, pikiran, hati, dan alam bawah sadarmu itu harus kau asah dengan bertakorup, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena jika tidak, maka kita akan diserangnya. Suatu ketika, saat dimana pemilihan itu berlangsung, seluruh santri dilarang untuk keluar dari pesantren. Pihak pesantren juga telah memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pengurus untuk menjaga ruang lingkup pesantren. Pada akhirnya, saat dimana kiai itu sedang duduk di ruang tamu, jantungnya tiba-tiba berhenti sejenak, lalu kembali lagi seperti semula. Kiai itu mengucap, "Allah, Allah." Baru saja kiai itu merasakan sesuatu yang buruk yang akan menimpanya. Dia berusaha diri untuk bangkit dan berpindah kamar. Namun baru saja ia melangkah beberapa langkah, ada sekelebat hitam masuk ke ruangannya. Kiai itu melihat dengan jelas sosok yang mempengaruhi jiwa-jiwa manusia yang kotor juga kosong. "Keluar!" ucap kiai itu. Dengan seketika, sosok itu menghilang dari tempatnya. Malam hari, setelah pemilihan kepala desa, para pengurus berikut dengan seluruh ustadz-ustadz dikumpulkan dalam satu ruangan. Kiai itu membuka pembahasan mengenai sesuatu yang cukup berbobot. Kiai itu membuka sebuah pembahasan. "Kalian tahu, setan itu membisiki hati manusia yang luput akan perintah Tuhan. Dia juga menawarkan diri untuk bekerja sama dengan manusia atau sebaliknya." Para pengurus dan ustadz itu mengangguk paham. Mereka mendengarkan secara seksama apa yang dikatakan kiai itu kepada mereka. Pesantren adalah bangunan tempat orang mencari ilmu. Di dalamnya dipenuhi akan para pencari ilmu. Namun, godaan dan gangguan pasti meliputinya. Salah satunya adalah gangguan dari para musuh Allah, yaitu setan. Kiai itu kembali menjelaskan, jika ada santri yang telah terikat olehnya, maka pesantren kita telah diserang dari dalam oleh sesuatu yang tidak atau bahkan belum pernah kalian lihat sebelumnya. Dia adalah perantara atau jembatan bagi mereka yang ingin menghancurkan pesantren. Kita bersama-sama untuk menjaga pesantren dari hal apapun yang menjatuhkan, bahkan menghancurkan pesantren. Saya meminta kepada kalian semua untuk berikhtiar serta memperkuat iman kalian terhadap bangsa setan yang kerap kali mengganggu pesantren.
Sebagai penutup, kiai itu mengadakan doa bersama agar bersama-sama memerangi para pengganggu yang kerap kali memberikan sebuah cobaan berat kepada pesantren. Keesokan harinya, seorang santriwati bernama Rahma bertemu dengan seseorang tidak dikenal. Rahma adalah salah satu santriwati yang memiliki sifat jelek seperti centil dan selalu mengekspos diri di hadapan para santri putra. Rahma menerima sebuah kertas gulungan bertuliskan Arab. Kertas itu adalah raja. Simpan kertas ini di bawah bantalmu. Besok wajahmu akan terlihat cantik, ucap orang tadi kenal itu kepada Rahma. Rahma menuruti kemauan orang asing itu. Saat itu Kliwon melihat Rahma sedang berbicara sendiri sambil menerima sesuatu. Dengan terpaksa, Kliwon pun menegur Rahma dan menanyakan apa yang barusan ia terima. Namun Rahma hanya diam dan enggan menjawabnya. Kliwon semakin curiga. Ia tahu bahwa Rahma sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ia pun kembali menelusuri apa yang disembunyikan oleh Rahma kepadanya. Saat malam hari tiba, kiai dan para ustadz sedang tidak berada di pesantren karena sedang mengadakan pertemuan terhadap para perangkat desa. Tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat kencang dari dalam asrama putri. Seluruh santri putri keluar dan berlarian ke sana kemari, menghindari Rahma yang mengamuk dengan tiba-tiba. Kliwon segera mendekati asrama putri dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat dimana ia melangkahkan kaki ke depan pintu asrama putri, ia terkejut melihat aura Rahma yang berubah menjadi sangat hitam. Rahma membawa gelas lalu ia pecahkan ke lantai. Pecahan-pecahan itu ia ambil yang paling besar dan menodongkannya ke arah Kliwon. Dari belakang Rahma keluar sosok wanita berbadan besar menggunakan kebaya namun berambut sangat panjang. Pesantren ini harus dihancurkan, ucapnya dengan nada yang mengerikan. Kliwon hanya terdiam, tubuhnya tidak bisa merespon. Seluruh pikirannya seperti terhipnotis di saat melihat sosok mengerikan itu tengah menggerak-gerakkan tubuh Rahma. Mana kiai? Di mana? Teriak Rahma yang sedang dirasuki sosok itu. Kliwon masih belum sadarkan diri. Ia memaksa tubuhnya untuk bergerak, namun sama sekali tidak ada yang merespon untuk berpindah tempat. Hingga saat Rahma tengah berada di hadapannya, tangan Rahma melayangkan pecahan gelas itu ke arah Kliwon. Saat itulah Kliwon mendengar sebuah bisikan yang berbunyi, "Lawan takutmu, Allah menyertaimu." Dengan seketika tubuhnya langsung bergerak dan menghindari serangan Rahma. Kliwon melihat dengan jelas ekspresi mengerikan yang ditampakkan oleh Rahma terhadapnya. Kliwon sempat berusaha menyadarkan Rahma, namun tetap saja sosok yang membelakangi Rahma seperti pengait di antara keduanya. Jika sosok itu menggerakkan tangannya ke kanan, maka tubuh Rahma akan bergerak ke kanan. Jika sosok itu menggerakkan tubuhnya ke kiri, maka Rahma akan menuju ke arah kiri. Kedua tangan Rahma telah penuh dengan darah akibat serpihan gelas yang ia pegang, hingga melupakan tangannya sendiri. Darah itu menetes sedikit demi sedikit. Kliwon melihat ke arah belakang saat para pengurus dan para asatid mulai berlarian menuju ke arahnya. Tiba-tiba lampu ruangan menjadi mati. Kliwon tak bisa melihat. Dia melihat kepulan asap muncul dari arah depan di mana Rahma sedang berdiri tegak sambil menodongkan pecahan gelas itu kepadanya. "Tubuhmu akan mati," ucap Rahma dengan nada yang berbeda. Para pengurus dan ustadz yang mencoba masuk harus bertahan di luar. Dari belakang mereka, seorang yang memiliki aura besar datang menghampiri sambil menepuk punggung mereka satu persatu. Kliwon sedang mengalahkan rasa takutnya. Biarkan dia melawan rasa takutnya, ucap seseorang itu yang ternyata adalah kiai mereka sendiri. "Nggih, Yai." Mereka hanya berharap Kliwon dapat menyelesaikan itu sambil memanjatkan doa. Kliwon diperlihatkan satu persatu kejadian memilukan secara detail. Kejadian pertama di mana ketika dia kehilangan orang yang ia cintai, yaitu Mak Kidung.
Sosok itu seperti ingin meragukan hati dan pikiran Kliwon yang belum ikhlas. Lihatlah, semua orang yang dekat denganmu akan mati semua, ucap sosok itu. Pandangan Kliwon kosong. Ia mendengarkan bisikan kematian yang baru saja ia terima. Bisikan di mana hal itu meragukan iman dan dirinya. Sosok itu sepertinya mengungkit-ungkit kematian orang-orang yang dicintainya dengan menampakkan secara jelas jasad dan semuanya secara utuh. Tuanku yang menciptakan mati menjadi hidup, teriak sosok yang merasuki Rahma. Kliwon melihat jelas Mak Kidung berjalan ke arahnya. Dia melambai-lambaikan tangannya ke arah Kliwon sambil berucap, "Nah, ikut aku. Aku kesepian." Tatapan Kliwon berubah menjadi haru. Air matanya berjatuhan saat melihat Mak Kidung hidup kembali. Hatinya mulai bergeser. Dia mulai bergerak ke arah Mak Kidung. Imannya menjadi goyah. "Sembahlah tuanku, manusia," ucap sosok itu. Kliwon mengangkat tangannya dan berkeinginan meraih tangan Mak Kidung yang seolah-olah dihidupkan lagi oleh setan yang memperdaya mata dan hatinya. Namun, saat tangannya ingin menyentuh Mak Kidung, tiba-tiba seberkas cahaya putih menariknya. "Jangan ke sana, Kliwon," ucap seseorang yang suaranya sangat familiar. Kliwon melihat dengan jelas orang yang melerai tangannya untuk menyentuh Mak Kidung. Ia adalah Fadli. Fadli tersenyum manis. Warna bajunya sangat putih hingga kegelapan di dalam ruangan itu menjadi pudar karena cahaya yang dikeluarkan oleh Fadli. "Dli," ucap Kliwon, "kamu harus melawan ketakutanmu," senyum Fadli. Aku takut," tangis Kliwon. Fadli memeluk hangat Kliwon. Dia tahu sahabatnya sedang sedih karena ditinggalnya lebih dulu. "Setan telah memperdaya kamu, Won. Kamu harus bisa melawan rasa takutmu. Bisikan kematian itu yang menghancurkanmu," ucap Fadli. Kliwon merasa nyaman dan hangat sekaligus merasakan sesuatu yang berbeda saat sahabatnya itu datang di saat hatinya sedang ragu dan kacau. "Ingatlah, jiwa yang tenang akan kembali kepada yang maha tenang," senyum Fadli. "Sekarang, lawanlah rasa takutmu," sambungnya lagi. Kliwon pun menenangkan hatinya. Lalu ia membaca surah An-Nas tanpa bernafas sedikit pun. Dia menjelaskan pelafalannya sambil menguatkan hati dan pikirannya. "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia." Sosok itu berteriak-teriak kesakitan. "Malikin nas," raja manusia. Sosok itu mendekati Kliwon, namun ada sesuatu yang menghalanginya. "Ilahi nas." Sedikit demi sedikit aura gelap di ruangan menghilang bersamaan dengan teriakan yang mengerikan. "Min syarril waswasil khannas." Aku berlindung dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Sosok itu pelan mengecil. "Alladzi waswisu fi sudurin nas." Sekarang Rahma mulai berteriak, "Minal jinnati wan nas." Dan di saat Kliwon menekan ayat itu, "Minal jinnati wan nas," tubuh Rahma langsung terjatuh dan pingsan. Lampu menyala kembali. Seluruh ustadz dan pengurus mulai memasuki ruangan itu dan melihat Kliwon sudah terjatuh di lantai. "Alhamdulillah," ucap Kiai. Kliwon langsung dilarikan ke asrama putra, sedangkan Rahma langsung dibawa ke kamarnya. Bersamaan dengan itu, para ustadz dan pengurus langsung mencari benda yang dijadikan jembatan terhadap sosok itu. Setelah lama dicari, ditemukanlah barang di bawah tempat tidur Rahma yang diyakini sebagai jembatan dari sosok itu untuk menguasai Rahma dan berkeinginan untuk menghancurkan pesantren. Sejak kejadian itu,
mata Kliwon ditutup untuk sementara sampai waktu yang tak bisa ditentukan. Katanya, suatu saat nanti Kliwon akan melihat hal-hal yang lebih mengerikan. Namun, wallahu alam bishawab. Sedangkan nasib Rahma sendiri di hari berikutnya diminta untuk dipulangkan ke rumahnya karena telah melanggar kode etik pesantren. Ya, cerita ini benar adanya. Semua nama tokoh dan orang-orang yang ada di dalam cerita ini sudah disamarkan. Mengenai Fadli, dia merupakan korban dari kejahatan bapaknya. Fadli dijadikan tumbal oleh bapaknya sendiri. Namun, saat dimana Kliwon sedang down, sosok Fadli datang sebagai perisai bagi Kliwon. Hal ini dibenarkan adanya karena hubungan batin antara Fadli dan Kliwon masih terikat. Teruntuk Kliwon sendiri, ia sedang menutup dirinya sendiri dan tak ingin diekspos lebih jauh karena bersifat privasi. Cukuplah pengalamannya menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menyimak kisah ini di sini. Dan terima kasih ya buat Mas Wira. Oke teman-teman, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.